Ada Bu Rike di sini, Rike Diah Pitaloka. Ya, ini beliau menyempatkan ke sini berarti memperjuangkan hak Bapak Ibu juga. Ya, Bu Rike Diah Pitaloka. Kalau nggak salah urusan bidan ya, Bu Rike ya, bidan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Nasional FKHN Indonesia, Ketua Paikatan Penyuluh Bahasa Bali, ini dari Pak Bagus ya, Ketua DPP Aliansi Honorer Nasional atau AHN, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, ini Bu Rike Diah Pitaloka kali. Ketua Solidaritas Uyata Bakti Nasional Indonesia, ada? Enggak ada ya? Ketua Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia, ada. Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Nusantara, ya. Ketua Komunitas Pengajar Bahasa Jepang Provinsi Bali, Konnichiwa, Onades Nandeska. Ketua Forum Penyuluh Nusantara, Ketua Forum Komunikasi Pegawai Kontrak Non-Administrasi Pemerintah Bali. Ini ada yang dari law firm ini, udah hadir enggak? Law firm K. Sofyan and Partners. Enggak ada ya? Dan yang kami banggakan, anggota Komisi 2 DPR RI, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan pujian syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri rapat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak sekalian, rapat ini tidak perlu dan atau tidak memerlukan quorum, karena dalam rapat ini kami tidak mengambil keputusan, tetapi hanya menampung aspirasi dalam rapat dengar pendapat umum ini sesuai dengan tujuan kita pada pertemuan hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang 2023 tentang ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan. Ya, wajib diselesaikan. Penataannya paling lambat pada bulan Desember 2024. Kalau saya paling ingat pada tanggal 24 Desember tahun 2028 tentang peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Silakan, yang pertama kami serahkan kepada Ketua Dewan Pengurus Nasional FKH Indonesia, ya, untuk menyampaikan secara singkat saja Pak, nanti ada pendalaman juga dari kami, ya, paling lama. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih pimpinan rapat dengar pendapat di Komisi 2 dan kepada Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR RI yang telah membuka ruang diskusi dengan seluruh tenaga non-ASN ya yang bekerja di Fasiankes pemerintah. Izin pimpinan,
tadi ada paparan, mungkin masih ya menunggu. Perkenalkan, saya Sepril Latifan, kebetulan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Indonesia atau FKHN Indonesia. Kita sudah advokasi selama 3 tahun kurang lebih, pimpinan, Bapak Ibu semuanya, untuk tadi pimpinan sudah menjelaskan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwasanya penyelesaian penataan masalah non-ASN harus selesai hingga Desember 2024. Ini amanat undang-undang yang harus dijalankan. Tapi sekarang sudah memasuki pertengahan. Pak Ketua, saya potong ya, biar kita langsung aja bersingkat. Yang pertama bicara database BKN. Betul. Ya, disebutkan tidak masuk dalam database. Betul. Kan begitu ya? Betul. Nah, pertanyaan kami, apa kendalanya kok tidak bisa masuk? Karena ketika rapat dengan Menteri Pan-RB dan BKN, itu terbuka, mereka punya website. Siap. Nah, kendalanya apa ini? Kendalanya? Siap. Izin pimpinan, itu berdasarkan SE dari Kementerian Pan-RB, itu untuk yang masuk dalam database BKN, itu yang sumber penggajiannya APBD. Ada 2 sumber penggajian, pimpinan. Betul. Tetapi kesepakatan dan sudah masuk dalam keputusan kesimpulan di rapat Komisi 2 dengan Menteri Pan-RB dan BKN itu, ya semua tenaga honorer tanpa terkecuali, ya Pak ya, mau bidan, mau OB, mau apa segala macam itu, ya harus sudah diangkat paling lambat 24 Desember 2024. Siap. Dengan tanpa syarat ketika dia sudah menjadi tenaga honorer, ya selama 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Siap. Itu Pak. Itu Pak. Dalam kesimpulan itu ada. Jadi kalau disebutkan apa namanya tidak diangkat, tentu itu sudah melanggar undang-undang, Pak. Siap, siap, pimpinan. Itu satu. Ini biar kita clear semua di sini dan tidak perlu debatable, kita berdebat di sini. Yang kedua tentang adanya apa namanya ujian oleh istilah saya. Saya pernah tanya kepada kementerian dan kepada kepala BKN, kok masih ada ujian? Ternyata itu hanya untuk apa namanya memverifikasi saja Pak, formalitas saja itu, ya supaya semua punya nomor induk apa gitu, saya lupa nomor induk apa. Satu, kedua untuk Kemenpan RB dan BKN itu bisa memverifikasi banyaknya tenaga honorer siluman. Betul. Ya, nah maka dalam rapat ini saya sampaikan, Pak Gaus sampaikan juga, dan teman-teman sampaikan supaya Kemenpan RB, BKN itu melakukan audit, ya kan, bekerjasama dengan BPKP. Siap. Untuk menemukan para tenaga honorer siluman itu Pak. Saya banyak menemukan tenaga honorer siluman, tidak pernah tenaga honorer, tapi namanya masuk, diajukan ke Kemenpan BKN, nama yang honorer tidak masuk, yang tidak honorer yang masuk. Itu siluman Pak. Siap, siap. Jadi bukan hanya mafia tanah yang ada sekarang, mafia judi, mafia tenaga honorer juga sudah ada Pak. Nah ini kita perlu selesaikan ya dalam forum ini. Nah mengenai database itu, ya Saudara Ketua Dewan Pengurus Nasional FKHN, mereka punya website, masukkan saja Pak. Nah ketika itu sudah masuk, tolong serahkan kepada kami Komisi 2. Siap. Supaya kami bisa apa namanya melakukan rapat dengan Kemenpan RB dan BKN, ya menyampaikan langsung dalam forum ini loh. Siap. Ya, yang sudah masuk ke database, tolong ditindaklanjuti. Siap. Dan itu sudah sering kita lakukan di dalam rapat dengan Kementerian Pan RB dan BKN. Nah, maka ketika Bu Rike Diah Pitaloka doktor kita ini bertanya kepada saya tentang saudara-saudara para bidan yang sudah mengeluarkan kami ke dunia ini, ya kan bidan Pak.
Ya, yang melakukan dunia ini tanpa bidan. Saya terus terang lahir karena bidan, Pak. Ibu saya juga bidan. Ya, ibu saya bidan. Ya, bidan. Ketika beliau bertanya, kok tidak bisa masuk ke database? Saya bilang, ya bisa, kenapa nggak bisa? Ya kan, jadi kalau saudaraku mengatakan masalah penggajian, ya dari APBD, segala macam nggak ada itu Pak, nggak ada diatur. BLU ya, Blut ya, itu nggak ada diatur Pak, yang nggak ada diatur. Jadi saran kami ya kepada semua tenaga honorer, ini dalam forum resmi dan ini pasti media DPR ada di sini semua, ya kepada semua tenaga honorer yang sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus, maka mereka wajib diangkat menjadi P3K. Itu Pak. Kepada semua saudara-saudara kami para tenaga honorer yang sudah 5 tahun berturut-turut menjadi honorer tanpa terputus, maka mereka wajib dengan tanpa syarat diangkat menjadi P3K. Ini Pak. Nah, oleh karena itu tolong kepada kami diberikan data-datanya nanti Pak. Siap. Jadi jangan suruh kami mendaftar Pak ke database. Ya kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan, terus teman-teman yang di tribun sudah mendaftarkan, tolong kasih ke kami Pak. Ini kan ada forumnya semua ini, ada Dewan Pengurus, ada Aliansi Honor Nasional. Tolong Pak serahkan kami, Pak Gaus nanti bisa serahkan langsung kepada Pak Menteri. Siap. Pada Kepala BKN, karena kalau nggak salah, ini rapat dengan Menpan kapan Pak? Kapan lagi dah? Di bulan, oh siapa yang berangkat haji? Ya lagi berangkat haji Pak. Siap. Ya, beliau juga lagi berdoa di sana untuk teman-teman tenaga honorer supaya nggak ada kendala untuk diangkat menjadi P3K. Nah, itu Pak. Nah, sekembali beliau dari haji nanti kami akan atur jadwal untuk melakukan rapat resmi. Siap. Ya termasuk hasil pertemuan kita hari ini. Siap. Itu Pak Ketua. Siap. Ya, ini kan sudah jelas saya sampaikan. Ya, jadi kita tidak perlu banyak berbicara di sini. Dengan tegas kami sampaikan, ada di sini Pak Gaus, ada Pak Bagus, ada Bu Rike, ada Pak Agung, ada Pak Kamran, ya, ada ibu kami di sini yang senior. Ibu bidan ya? Ibu bidan, pensiunan. Oh, saya nanti tanya ibu saya. Ibu saya sekarang umur 95 tahun, apakah beliau terdaftar sebagai mantan bidan juga? Masih, alhamdulillah masih sehat. Ada di 595. Ada di rumah saya, ya. Rosdiana Munte, nanti dicek. Ya. Saya bisa sekolah karena bidan Bu. Alhamdulillah. Iya kan. Bu Rike bisa lahir pasti karena bidan. Ya, saya kira itu Pak Ketua. Masih ada yang lain mau sampaikan? Sedikit ada tambahan. Kira-kira kendala saja sampaikan Pak. Baik. Apa kendalanya? Siap. Kita sangat apresiasi rekomendasi dari Komisi 2 kepada pemerintah terkait penyelesaian masalah non-ASN. Itu sangat luar biasa untuk memastikan teman-teman non-ASN yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun dan diangkat dan dipastikan menjadi ASN P3K Desember 2024. Tapi yang tidak perlu kalah kita cermati pimpinan dan Bapak Ibu semuanya, bagaimana mengawal implementasi tersebut, bagaimana mengawal rekomendasi yang diberikan Bapak Ibu Komisi 2. Itu realitanya pemerintah, misalkan tadi Bapak pimpinan menjelaskan semuanya itu atas arahan dari BKN itu sudah masuk dalam database BKN tanpa terkecuali. Dan juga websitenya bisa diakses. Bapak Ibu, kebetulan FKHN baru bulan kemarin kita audiensi dengan BKN.
data yang sudah masuk dalam database BKN, pendataan 2022, itu tidak bisa ditambahkan. Itu nggak bisa ditambahkan, Pak. Data yang sudah masuk, jadi data non-ASN yang sudah masuk dalam database BKN, Pak, itu tidak bisa ditambahkan. Begini Pak. Kalau itu tidak bisa, serahkan kepada Komisi 2. Pak. Siap. Kita percayakan itu dan kita memohon di sini, kita memohon dan berharap dan menitipkan harapan ke Komisi 2, ke pimpinan dan Bapak Ibu Komisi 2 untuk betul-betul mengawal bagaimana proses kerja dari kementerian-kementerian terkait. Sehingga kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah bukan kebijakan yang merugikan tenaga non-ASN. Kita rasa ini teman-teman juga setuju dengan akan ini. Ya, pimpinan. Silakan Pak Gaus. Kita santai aja Pak, kita bisa langsung sautan aja. Saya interupsi. Silakan Pak Gaus. Ya, apa yang sedang disampaikan oleh Adinda dari Forum FKHN, ini pernah juga saya ungkapkan Pak Ketua pada kita RDP dengan Pak Menteri. Saya sangat paham betul apa yang beliau sampaikan. Yang bisa dijamin oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Menpan RB itu adalah sebagaimana dikatakan tadi jumlah yang 2,3 juta. Yang 2,3 juta itu berdasarkan surat edaran dan datanya terupdate oleh Kementerian Menpan RB. Saya dulu turun ke lapangan, salah satu di antaranya adalah dapil saya namanya Kabupaten Padang Pariaman. Karena sikap daripada BKD, Badan Kepegawaian Daerah, apa namanya sekarang saya nggak tahu, ada yang menghambat. Yang kata ketua itu betul, yang disampaikan oleh pimpinan saya juga benar. Yang jadi persoalan adalah orang yang bekerja 5 tahun secara terus menerus, tetapi dia tidak termasuk pada update data. Padahal janji pemerintah dan itu selalu saya tuntut itu ketua. Dan ketua juga pernah menyampaikan sinyalemen di luar 2,3 juta ini masih ada diduga jumlahnya yang tidak terdata itu adalah sebanyak 3 juta orang. Mungkin termasuk yang Adinda sampaikan itu. Jadi ketika itu memang ada 2 tahapan ketua. Pertama, bagaimana menyelesaikan yang 2,3 juta menjadi ASN sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Menpan RB yang sudah terupdate data. Itu solusi yang disampaikan dulu. Kemudian bagaimana pula dengan orang-orang yang sebetulnya bekerja yang dikatakan tadi 10 tahun, 15 tahun, malah ada yang 20 tahun, tetapi tidak termasuk pada update data. Ini barangkali merupakan keputusan kita nih hari ini ketua. Artinya bagaimana kebijakan. Saya nggak bisa juga menyatakan ini prioritas, tentu yang terupdate data yang pertama dulu. Itu kita kan juga tidak boleh zalim. Karena memang ini yang bapak-bapak yang tidak terupdate data karena dizalimi juga oleh orang-orang yang bekerja di kabupaten kota, pegawai negerinya. Kalau di Padang Pariaman itu adalah kepala dinas pendidikannya yang tidak mau mengupdate data untuk dilaporkan ke BKD sampai menjadi bagian daripada data yang terkumpul. Ini saya tahu persis itu. Oleh karena itu ada 2 persoalan pokok yang perlu kita bicarakan pada hari ini. Pertama adalah orang yang sudah terupdate data. Dan dia harus tidak sebelum Desember 2024 sudah harus menjadi ASN apakah dalam bentuk PNS ataupun P3K. Begitu Ketua, terima kasih.
Makasih Pak Gaus. Ya, Masih ada Pak? Masih. ya siap pimpinan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sebentar, langsung Pak. saja ini. Soal P3K ini kan karut marut. Sebentar Pak Kamran, sebentar Pak. Ya, Sebentar Pak. Dari Udah puas Pak ya? Jawaban Pak Gaus? Sudah puas ya? Izin pimpinan. bentar sini Pak. Bapak anggota juga? Ya, ini khusus menyampaikan masalah Kemen Bukan, RB. anggota bukan? Bukan Pak. Nah, nanti dulu Pak, nanti Pak ya. Siap, siap, Nanti Pak, sabar-sabar aja Pak. siap, siap. Hidup harus penuh kesabaran. Merdeka pokoknya. Silakan. Ya, Pak makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Anggota dan seluruh hadirin yang saya hormati. Kalau kita bicara tentang P3K dan lain-lain yang ada di daerah, masalahnya banyak. Pelakunya bukan sendiri Pak. Penguasa di daerah sama teman-teman juga, kadang-kadang juga kong-kalingkong di bawah. Waktu rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pan-RB saya katakan, ada di daerah saya kerjanya di pasar tapi dia terangkat sebagai pegawai negeri. Kan ini zolim namanya. Orang sudah 20 tahun dia jadi honorer tapi dia tidak bisa diangkat sebagai karena dia tidak punya akses terhadap kekuasaan. Nah mental kita juga nggak boleh seperti itu. Karena pasti bapak-bapak sekalian juga berhubungan dengan kekuasaan di bawah. Revolusi mental kita kan masalah di sisi ini. Sehingga apa? Begitu dia terangkat pensiun Pak Ketua. Ini yang kejadian di daerah kita, di bawah. Dan yang merasakan ini pasti masyarakat kecil yang tidak punya akses pada kekuasaan. Coba saya mau tanya, siapa yang punya akses dengan operator? Pasti dia bisa merubah ini dah, podik, segala macam. Kuncinya ada di operator. Nah, ini yang harus kita kawal bersama-sama. Soal data up and down Ketua, tergantung pilkada. Kalau ini nanti November pilkada, honorer akan tambah. Ini juga harus kita perhatikan. Karena kementerian ini mereka punya anggaran yang mereka harus proyeksikan sesuai dengan penerimaan P3K dan ASN. Data di Menpan itu Pak Gaus, kalau kita lihat kemarin 2,3. Begitu dia ikut masih ada 1,7. Terus bagaimana yang 3 juta? Oleh sebab itu kita jangan menjadi bagian daripada pemain untuk mempermainkan ini masyarakat di bawah yang tadinya masih ada 3 juta. Nah ini pimpinan karena ini rumit Pak. Masalah semua kita merindukan ini kan, ingin jadi P3K, ingin jadi ASN. Nah kalau kita tidak potong ini sampai kapan ini persoalan, dan dia akan selalu seperti ini. Karena ini lapangan pekerjaan, selama negara ini tidak menyiapkan lapangan pekerjaan maka kasus ini tidak akan pernah berhenti. Makanya Pak Gaus saya tidak setuju kalau dia harus di stop tahun sekian. Nggak bisa Pak. Tidak seluruh pegawai negeri bisa bekerja di bawah. Tidak seluruhnya. Justru honorer yang jadi pekerja di bawah. Nah ini. Jadi memang ini tidak mudah pimpinan. Tetapi harus kita selesaikan sebagai bangsa. Masa saudara-saudara kita puluhan tahun mengabdi. Tiba-tiba orang lain hanya karena faktor tangan kekuasaan. Mungkin itu sebagai pengawal kita karena memang rumit masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kamran. Agung. Pak Agung, silakan Pak. Terima kasih. Ini dari fraksi Golongan Karya. Terima kasih. Silakan Pak. Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan anggota Dewan dan sahabat-sahabat tercinta yang saat ini sedang mengadukan apa yang menjadi harapan dan keinginan luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya dari fraksi Golkar menghargai kehadiran ibu bapak semuanya di rumah rakyat ini.
Memang disinilah tempat Ibu Bapak mengadu. Persoalan pegawai pemerintah ASN baik itu PNS maupun P3K ini memang sedang menjadi topik hangat dan itu menjadi tekad kami. Di periode ini kami semaksimal mungkin untuk bagaimana mendesak pemerintah agar Bapak Ibu bisa dituntaskan kejelasannya, bisa dipastikan dan dinaikkan derajat kesejahteraannya, dan juga bisa dipastikan statusnya. Kemarin yang Pak Gaus sampaikan adalah hasil terakhir keputusan rapat ya, yang ada di sini, di RDP di sini, dan bersama-sama dengan kementerian terkait. Memang ada sejumlah angka yang harus dituntaskan. Tetapi yakin dan percayalah bahwa hasil pendataan, baik itu yang masuk database ataupun yang belum, saya tidak bilang tidak ya, yang sudah masuk ataupun yang belum, saya harus sampaikan bahwa pemerintah dan DPR, khususnya Komisi 2 ini punya tekad yang sama, agar bisa secepatnya menuntaskan kejelasan status Bapak Ibu yang hadir di sini sebelum kokok ayam pagi. Artinya apa? Kalau ini kita terjadi beda pendapat, ada yang sudah masuk database ataupun belum, itu hanya bagian dari cara pandang pemerintah. Kebetulan saya, Komisi 2, yang ditugasi juga di Banggar. Pemerintah dan kementerian lembaga terkait pemangku kebijakan ini tentu punya cara pandang yang berbeda dengan kita. Pemerintah akan menetapkan kebijakannya sesuai dengan kriteria syarat yang berlaku dan juga kesiapan penganggaran. Dari sisi APBN, kami kemarin rapat terakhir dengan BKN dan Kemenpan, format APBN 2025 besok sudah harus mencerminkan kejelasan status Bapak Ibu yang hadir di sini dan semua yang sudah bekerja mengabdi pada Indonesia. Lalu kami juga menyampaikan beberapa persoalan kawan-kawan tenaga kesehatan dan juga bidan. Ada sejumlah angka, ada sejumlah nama yang mereka sudah lolos. Mereka sudah lulus ujian, tetapi belum lolos. Ada ternyata beda cara pandang antara Kementerian Kesehatan, maaf Bu Rike, saya juga sempat mengontak kementerian terkait, perbedaan cara pandang antara bidang profesi dan bidang pendidikan. Saya bilang apapun cara pandang itu silakan, kebijakan ada di tangan pemerintah, tetapi persoalannya secara politis, secara faktual, teman-teman bidan yang ada di lapangan, ada di pelosok-pelosok, ada di daerah terpinggirkan, mereka profesi ataupun pendidikan semuanya bekerja membantu pemerintah menolong persalinan. Betul? Orang mau melahirkan tidak tanya ibu bidan pendidikan apa ibu bidan profesi. Tetapi ketika di kampung tidak ada tenaga yang menolong persalinan, maka dia punya hak menolong persalinan. Maka dia sudah mengabdi pada republik ini. Untuk itu ada sejumlah angka, kalau tidak salah kawan-kawan kita 700 atau 600 sekian. Karena dia sudah lulus, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk diangkat. Pada bagian lain, beda cara pandang tadi yang Pak Gaus sampaikan dan juga pemerintah. Kalau tidak salah dalam notulen rapat, nanti tolong dicek dengan kesekretariatan, pemerintah berjanji, pertama akan menuntaskan angka yang sudah disepakati itu. Tetapi bukan berarti ibu bapak yang sudah keluar keringat mengabdi pada merah putih, kemudian tidak diperhatikan. Ini hanya masalah waktu, kemudian fiskal yang ada di APBN. Permintaan kami Bapak Ibu tetap sabar, ikhlas, mengabdi pada profesi masing-masing. Jangan salah, ini memang benar apa yang disampaikan Pak Kamran. Kadang mereka yang sudah PNS dan sebagainya, mereka selalu melempar kepada ibu bapak untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, betul? Nah,
Tetapi pada bagian lain, sabar, sabar, dan sabar. Jangan ketika dilempar begitu pekerjaan, terus ibu bilang, no, serahkan aja tuh yang PNS, yang sudah P3K. Jangan. Pengabdian ini saya yakin dengan penuh keikhlasan akan berbuah hikmah. Saya akan mengawal untuk menyelesaikan semua pegawai yang sudah mengabdi pada Republik Indonesia ini. Hanya masalah waktu. Satu permintaan saya, tetap ikhlas mengabdi dan tolong dukung doanya. Terima kasih dari saya, Agung Widiantoro, Dapil Brebes, Tegal, dan Kota Tegal. Tolong sampaikan sama kawan-kawan. Kalau ada yang hadir, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada yang hadir, tolong diajak juga. Karena di sana bukan berarti tanpa persoalan, begitu. Kemarin kami menerima pengaduan, kalau nggak salah ada 60 dari 600 sekian bidan pendidikan yang mereka sudah lulus tapi tidak lolos. Melalui siaran langsung yang dilansir oleh Bu Rike ini, saya titip salam bahwa kami sudah berjuang untuk dapil kami dan juga teman-teman semuanya. Nasrun minallah wal fatun qorib, Allahumma fiq ila qaumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Izin pimpinan. Terima kasih Pak Agung. Izin pimpinan. Mau keluar Pak? Sedikit saran pimpinan. Silakan Pak Bagus. Siap, terima kasih pimpinan. Sedikit saran saya menyampaikan karena ini waktu sudah tak terasa sudah lewat 30 menit. Izin saran saya, kita mendengar masukan dan permasalahan dari masing-masing undangan yang kita kirim, yang kemudian setelah itu seperti biasanya baru kita melakukan pendalaman. Sekian saran pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Jadi begini Pak Bagus, dan saya izin kepada teman-teman anggota, saya kira semua permasalahan sama ini. Iya kan? Belum terdata di database, ya, tidak bisa masuk ke database, dari kementeriannya juga dalam tanda petik mempersulit, kan begitu nih Pak? Iya kan, regulasinya banyak, nomenklatur juga macam-macam, kita udah nangkap ini Pak sebenarnya. Nah yang perlu kita sebenarnya ini dari dikurang 2, dari 8, ya forum ini, tolong Pak, kami dikasih berkasnya. Ya, diserahkan ke kami nanti berkasnya. Nah, berkas ini akan dikaji oleh tenaga ahli di Komisi 2 dan akan kami serahkan kepada kementerian dan kepala BKN. Ya. Kita sama-sama berjuang, Pak. Walaupun kami sudah dipercaya sebagai wakil rakyat, tetapi tetap Bapak sebagai prinsipal kami itu harus mengawal kami juga. Kita berjuang bersama dengan catatan 24 Desember 2024 semua tenaga honorer, saya ulangi Pak, sudah harus diangkat menjadi paling sedikit P3K. Nah, ini Pak. Nanti kita buat satu kesimpulan dalam pertemuan ini supaya kami juga bisa bersurat resmi kepada kementerian-kementerian terkait. Nanti untuk Kementerian Kesehatan ada Bu Rike Diapitaloka di sini. Ya, beliau orator yang betul-betul terukur, Pak. Bukan asbun setahu saya. Nah, untuk itu kami persilakan Bu Rike. Masih mau Pak Bagus bicara? Silakan sebelum ke Bu Rike. Izin pimpinan. Ini agak beda Pak yang akan kami Sebentar Pak. Ada pimpinan di sini Pak. Saya udah catat Bapak nanti Pak di sini. Ya, silakan Pak Bagus. Ya, terima kasih pimpinan. Sebenarnya saya sih ingin ya walaupun masalahnya secara umum kita tahu seperti apa yang pimpinan sampaikan dan seperti kita sampaikan dan seperti kita tahu, tapi saya sebenarnya ingin mendengar lebih dalam keluh kesah dari rekan-rekan yang hadir karena permasalahan sudah tentunya sangat berbeda. Contoh kami yang di Bali ini ada perwakilan dari penyuluh bahasa Bali mempunyai permasalahan yang klasik sedikit pimpinan.
Walaupun secara umumnya mereka tidak masuk dalam postur P3K. Perlu kita mendengar masukan-masukan sehingga harapan saya selesai rapat ini ada rekomendasi yang kita dari Komisi 2 lahirkan kepada Kementerian Pan-RB terkait dengan penyelesaian honorer. Sebenarnya saya sangat tidak setuju pernyataan Pan-RB dalam ungkapan menyebut negara ini bukan negara honorer. Masalahnya bukan di situ. Yang pertama adalah tenaga pengabdian rekan-rekan kita yang sudah puluhan tahun bekerja di masing-masing instansi ini harus kita selesaikan dalam pengangkatan P3K tanpa alasan apapun. Yang kedua adalah kita memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pan-RB. Sebenarnya Kementerian Pan-RB ini sudah melanggar ketentuan pasal 68 Undang-Undang ASN terkait dengan pelampaui batas penyelesaian ini. Namun di dalam pelanggaran tersebut Pan-RB memberikan dalih lain. Ya, dalih lain, dan ini sangat mengesampingkan asas keadilan bagi teman-teman yang honorer ini. Dan satu hal lagi pimpinan, rekomendasi yang saya sarankan. Toh juga pemerintah menganggarkan sejumlah angka untuk membayar tenaga ini. Kenapa harus melalui pihak kedua, yaitu terkait pemberian hak kepada melalui outsourcing. Berarti dengan kita memberikan outsourcing, berarti kita menyisihkan beberapa anggaran yang dimana anggaran ini sudah penuh dibayar oleh negara, namun pada hakikatnya tidak penuh diterima oleh pekerja itu sendiri. Ini sangat keluar dari asas keadilan. Boleh atau saya setuju outsourcing ini diterapkan setelah honorer ini selesai pimpinan. Bila mana kabupaten, kota dan provinsi membutuhkan tenaga, bisa diangkat oleh outsourcing. Tapi jangan diterapkan pada honorer yang belum terangkat pada kesempatan ini. Itu kira-kira rekomendasi kedua yang saya bisa sampaikan terkait RDPU ini. Dan saya memohon kepada pimpinan dan kita Komisi 2 yang sudah tentunya sangat berkomitmen menyelesaikan di periode ini agar honorer ini harus selesai semua. Itu kira-kira konkret pimpinan yang bisa saya selesaikan, yang saya bisa sampaikan, dengan harapan semua terselesaikan di tahun ini tanpa perkecualian. Sekian, terima kasih. Dan perlu diingat, NUT saya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi atau negara. Pasal 23 ayat 1 di bidang anggaran sepenuhnya diberikan untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang saya bacakan, yaitu ayat 1-nya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Inilah menjadi dasar usulan saya sehingga terdapatnya keadilan pada tenaga-tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Bali. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Bagosadi, Pak Hendra. Silakan Bu Rike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 2, beribu terima kasih. Saya meskipun bukan dari Komisi 2 tapi diperkenankan untuk mendampingi
teman-teman yang bekerja di pemerintahan lintas sektor, khususnya tenaga kesehatan bidan yang mengadukan nasibnya. Alhamdulillah Bapak, kami sangat senang bahwa ini terbuka juga untuk umum. Ada beberapa persoalan tadi menimbang amanat konstitusi, mengingat amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, termasuk juga di pembukaan tentu saja selain di batang tubuh bahwa tugas negara itu adalah melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Lalu setiap rakyat itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Saya kira itu adalah sepakat dengan anggota Komisi 2 menjadi pegangan yuridis kita, dan tentu mengingatkan pula bahwa Indonesia negara hukum, sehingga seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 2, penting kiranya bahwa persoalan ini diletakkan dalam perspektif norma hukum, khususnya yang menyangkut tentang aparatur sipil negara, yaitu Undang-Undang ASN. Dengan mengingat Undang-Undang ASN, khususnya tadi disampaikan oleh pimpinan pasal 66 bahwa harus ada penyelesaian paling lambat 24 Desember 2024. Jadi beberapa bulan lagi saja. Dan kebetulan kami juga pernah mendampingi, waktu itu belum ada Undang-Undang ASN yang sangat luar biasa hasil perjuangan kita semua, tentu saja khususnya Komisi 2. Kita pernah melakukan kebijakan afirmatif bagi para tenaga kesehatan untuk bukan P3K, bahkan menjadi PNS di atas usia 35 tahun. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, asal pijakan kita adalah terutama konstitusi. Ada beberapa turunan dari undang-undang, saya kira kita sama-sama memahami Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7, ini juga mungkin kita bisa sharing dengan teman-teman yang hadir di sini, bahwa ada hierarki peraturan perundang-undangan. Pertama Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, kemudian Undang-Undang, lalu kemudian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, lalu peraturan presiden, dan seterusnya. Di dalam penjelasan pasal 7 tersebut, hierarki peraturan perundang-undangan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Sehingga dengan demikian penting kiranya mohon dukungan, karena saya sangat yakin, saya sangat percaya dan saya sangat menghargai Bapak Ibu di Komisi 2 lebih jauh memahami dari kami yang tidak di Komisi 2 terkait peraturan perundang-undangan menyangkut aparatur sipil negara yang bekerja di pemerintahan di seluruh Indonesia. Tadi disampaikan ada beberapa peraturan menteri, ada beberapa surat edaran. Apakah bisa kiranya nanti mohon kami arahan dan bimbingan untuk sama-sama menganalisis apakah peraturan termasuk Perda tingkat 1, Perda tingkat 2, Pergub, Perbub, dan Perwalkot itu apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk peraturan Dirjen, surat edaran Dirjen, peraturan Menteri, tetap tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Saya ingin mengambil contoh, izin pimpinan dan mohon dukungannya. Untuk khususnya tenaga kesehatan bidan D4 pendidik ijazahnya. Pada tahun 2022 keluar surat edaran Dirjen untuk teknis rekrutmen mereka menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Dibolehkan D4 pendidik ijazahnya karena mereka pada hakikatnya seperti yang disampaikan oleh sahabat di Komisi 2. Yang penting dilihat mereka bekerja di mana, bukan ijazahnya. Tapi 2023 muncul surat edaran bahwa mereka tidak boleh, tidak bisa mengikuti seleksi. Tetapi ketika mereka mengajukan prasyarat administrasi melalui website resmi BKN dengan mengupload ijazah D4 pendidik itu tidak ada masalah. Kemudian
karena ada surat edaran di 2023, mereka meskipun telah lulus jumlahnya kurang lebih, mestinya ini juga BKN yang punya data, bukan kami yang mencari, bukan bidan yang mengumpulkan. Ada sekitar 690 orang sudah lulus. Ini teman-teman yang profesi lain, ini udah lulus ujian aja nggak dikeluarin SK-nya. Nah, kemudian di 2024 keluar surat edaran lagi bahwa tidak ada masalah dengan ijazah D4 pendidik. Kok saya jadi onengnya kumat, pimpinan? Ya. Aturan ini kok bisa berubah-ubah, ya, seolah-olah tidak menyangkut, mohon maaf, profesi ini dan mereka yang bekerja di garda terdepan pelayanan publik bukan hanya menyangkut mereka yang bekerja, tetapi menyangkut masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Sungguh kami mengapresiasi teman-teman Komisi 2 sangat memberikan dukungan terhadap kasus bidan ini. Nah, pimpinan dan juga anggota dan hadirin yang saya hormati, singkat kata, betul seperti pimpinan tadi katakan, kita membuat database. Nanti kita mungkin bisa sharing bagaimana database itu diberikan ke Komisi 2 begitu, lengkap dengan masa kerjanya, lengkap dengan gajinya. Jadi teman-teman Komisi 2 yang sudah luar biasa ini, mereka tidak mungkinlah menelusuri data BKN, meskipun harusnya BKN sendiri yang memberikan. Izin pimpinan, ini ada sekitar 690 orang. Kemarin terakhir dikatakan, yang penting mereka sudah bekerja lebih dari 2 tahun. Ini ada yang sudah 16 tahun, ada yang 14 tahun. Dan mereka ujian, dan mereka lulus tes di 2023. Oleh karena itu, dalam forum ini, dengan segala kerendahan hati kami dan keterbatasan kami terhadap pemahaman norma yuridis tentang aparatur sipil negara, saya mengindikasikan adanya cacat hukum di dalam keluarnya surat edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan oleh karena itu batal demi hukum sesungguhnya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan terindikasi kuat. Menurut kami ini ada maladministrasi. Sama seperti yang terjadi pada sahabat-sahabat yang lain, pimpinan dan anggota. Apa yang mereka alami sesungguhnya terindikasi kuat cacat administrasi. Jangan karena mereka sedang berkuasa terindikasi cacat administrasi, termasuk yang disampaikan sahabat tadi tentang kondisi di daerah. Saya kira ketika pemerintahan terindikasi kuat cacat administrasi, terindikasi kuat melampaui peraturan perundang-undangan, padahal pemerintahan ini harus dijalankan berdasarkan norma hukum, dalam pandangan konstitusional kami, maka seluruh aturan yang bertentangan itu kiranya batal, dan kemudian mereka yang telah mengabdikan diri kepada negara, para pelayan publik, apalagi sampai masuk skema outsourcing, itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, saya kira Pak, karena tidak semua pekerjaan bisa di-outsourcingkan. Oleh karena itu, di dalam forum ini izinkan kami memberikan data kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 tentang, setidaknya ini bisa menjadi langkah awal kita. Ini orang sudah lulus ujian masalahnya. Mohon dukungannya untuk disampaikan mereka yang telah lulus ya harus diangkat. Keluarkan SK dan NIP-nya. Kalau yang sudah lulus saja tidak diangkat, bagaimana mereka yang lagi ngurusin data? Saya kira ini langkah konkret. Sekali lagi terima kasih pimpinan, dan mohon maaf kalau saya harus mengatakan ketika pemerintahan terindikasi kuat melakukan maladministrasi dan cacat hukum prosedural, maka rakyat jangan dikorbankan. Kalau urusannya APBN, tadi sahabat-sahabat yang di Banggar sudah mengatakan itu akan dialokasikan pimpinan. Saya yakin APBN itu kalau disusun berbasis data yang akurat cukup. Masa buat yang korban judi online aja mau dikasih?
Ini orang kerja loh. Asal jangan pada jadi main judi online ya. Terima kasih pimpinan, mohon maaf terlalu panjang. Sahabat-sahabatku terkasih di Komisi 2, terima kasih sekali untuk kesempatannya. Mohon maaf saya berani datang ke komisi lain, tapi saya kira karena mereka ini bekerja di seluruh provinsi di daerah pemilihan kita juga semua. Mohon maaf lahir batin dan selamat Idul Adha juga bagi yang merayakan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Izin saya berikan data ini kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 untuk disampaikan kepada Kemenpan dan juga BKN bahwa ini data konkret orang kerja di lapangan. Vaksin, imunisasi, melahirkan, betul Bapak. Kita nggak tahu loh, kalau nggak ada bidan mungkin tidak ada pimpinan Komisi 2 yang bernama Junimat Girsang. Ya. Dan kita semua, saya juga dilahirkan sama Bu Bidan, namanya Bu Bidan Oom di Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih Indonesia. Terima kasih Ibu Dr. Rike Diah Pitaloka. Beliau bukan anggota Komisi 2, Bapak sekalian. Ya, beliau Komisi 6. Komisi tentang kekayaan negara, Pak. Jadi di saya sini tahu tentang uangnya. di sini komisi air mata di sini, Pak. Kalau beliau komisi mata air. Jadi kalau beliau sudah berani datang ke komisi air mata, luar biasa, Pak. Ya, terima kasih, Bu Rike. Bapak Ibu, kami tidak membatasi, tetapi ketika ada hal lain yang mungkin ya harus kami ketahui, silakan nanti. Tapi kalau secara umum, ya itu sudah memang kami ketahui, tidak perlu Pak. Ya, sebelum sana silakan Pak. Izin pimpinan, saya dari Forum Guru Agama Kristen. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Pimpinan beserta anggota Dewan yang kami sayangi di Komisi 2 ini. Dalam kesempatan ini benar Pak, yang akan kami sampaikan memang agak berbeda. Berbedanya saya akan menyampaikan permasalahan yang pertama, yaitu tentang Kepmenpan RB nomor 158 2023 dan Kepmenpan RB nomor 11 tahun 2024. Ya, izin Pak, dari mana Pak? Saya perkenalkan, kami perwakilan dari Solidaritas Wiyata Bakti Nasional Indonesia yang di dalamnya tergabung tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini adalah penjaga, terdiri dari tata usaha sekolah, operator sekolah, perpustakaan sekolah, laboratorium sekolah, penjaga satpam dan lain-lain Pak. Artinya di sini masih di bidang pendidikan. Kalau di Dirjen Pendidikan itu bagian guru dan tenaga kependidikan. Bapak pimpinan beserta anggota Dewan yang kami hormati. Sebentar Pak. Bapak dari mana? Forum Guru Prioritas Pertama Negeri? Bukan Pak. Dari mana Pak? SNWI, Solidaritas Wiyata Bakti Nasional Indonesia. Oh, nomor 5, Solidaritas Wiyata Bakti Nasional Indonesia. Tadi saya panggil nggak ada tadi Pak? Telat Pak? Ya ada telat Pak. Oh ya, kami menunggu tadi Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Saya lanjutkan, kenapa saya menyampaikan masalah 2 ini, karena 2 ini memang setelah kami pelajari Pak, dulu kami sudah menyampaikan permasalahan di Komisi 10. Karena Komisi 10 ini kan mitranya ke Kemendikbudristek. Dan permasalahan tendik ini baru muncul setelah hampir separuhnya guru terselesaikan oleh Komisi 2 tentunya, kebijakan Komisi 2. 2 tahun yang lalu, tepat di bulan November, ini sudah tersampaikan dan dapat respon yang baik. Tetapi pada saat ini memang di penuntasan tenaga honorer secara nasional di tahun 2024 ini
tenaga tendik yang saya sebutkan tadi adalah operator sekolah, penjaga sekolah, pustakawan sekolah, laboratorium sekolah, tata usaha sekolah. Di Permenpan 158 tentang jabatan fungsional itu sudah dirubah menjadi Kemenpan nomor 11 tahun 2024, ini belum terakomodir, Pak. Sementara mereka posisinya sama dengan tenaga pendidik atau guru yang memang mereka bekerja di bawah atap sekolah, dan ini merupakan sebuah jantungnya sekolah karena tenaga operator ini adalah seorang pekerja yang memang mengurusi tentang data-data guru, data-data siswa, data-data tentang kepangkatan guru dan lain-lain. Nah, termasuk Dapodik yang guru itu sendiri, mereka yang ngurusinya. Yang mereka masuk guru itu, yang masuk Dapodik di BKN di Kemenpan RB itu termasuk juga mungkin ada kaitannya dengan database, itu mereka yang ngurusinya. Nah, tetapi mereka ini belum tersentuh karena antara Komisi 2 dengan Kemenpan, maksud saya antara Komisi 2 dengan Kemendikbudristek barangkali belum ada link pembicaraan yang khusus, Pak Pimpinan. Nah, ini mohon kiranya di dalam kesempatan ini tenaga tendik ini di dalam Kemenpan nomor 11 tahun 2024 ini jabatan fungsionalnya masih dikategorikan teknis, Pak. Sementara teknis itu maksudnya, teknis itu adalah seorang pekerja yang mengabdikan diri di kantor-kantor Pemda, di kantor-kantor kelurahan, di kantor-kantor ya di luar kependidikan. Nah, sementara mereka masih masuk dikategorikan teknis. Kalau mau jelasnya bahwa yang dikatakan teknis itu namanya pekerja pustakawan, itu bukan pustakawan sekolah tetapi pusda, pustaka daerah. Yang dikatakan laboran itu dalam teknis itu adalah pekerja yang bekerja di dinas kesehatan. Sementara ini spesifiknya adalah yang bekerja di sekolah. Nah, ini yang saya katakan bahwa dalam kesempatan ini kami sangat beruntung dan bersyukur sekali ketemu Pak Pimpinan beserta anggota yang lainnya, karena di sini memang tempatnya mengadu, dan ini sudah lama diperjuangkan dari 2 tahun yang lalu, tetapi pada akhirnya dalam saat-saat ataupun detik-detik penuntasan ASN P3K di tahun 2024 ini, tenaga tendik sampai saat ini belum mempunyai kesempatan untuk mendapatkan formasi. Formasi nggak ada sama sekali, Pak, malah disuruh itu. Nah, ini barangkali dalam kesempatan ini, Pak, kami akan menyerahkan daftar inventaris masalah yang saat ini sudah kami persiapkan. Pada suatu saatnya nanti kalau memang ketemu Menpan, ya kami minta tolong sampaikan. Yang kedua, harapan kami antara kebijakan Menpan dan Kemendikbudristek serta Komisi 10 itu nyatu, Pak. Itu. Jadi enggak miskomunikasi, sehingga kebijakan Menpan suara dari Komisi 10 khusus bagian pendidikan, kalau ini masuk dulu permasalahannya 2 tahun lalu, barangkali tenaga tendik ini akan terakomodir. Jumlahnya kalau ditanya, Pak, ini jumlah sekolah di Indonesia ini kan hampir 436.000, Pak. Jadi kalau kita kalikan 4 saja dalam satu sekolah itu hampir 1 juta juga, Pak. Tentu 1 juta ini tidak akan terakomodir semuanya. Ya minimal kembali lagi ke afirmasi masa kerja dan usia. Tetap kita mengacu kepada peraturan yang sudah dirancang oleh Komisi 2 khususnya dalam penuntasan tenaga honorer di Indonesia ini. Barangkali itu, Pak Pimpinan, yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari yang bersangkutan. Assalamualaikum. Silakan, Pak, berkasnya, Pak. Sudah cukup aja, Bu. Cukup, Bu. Berkasnya aja. Kasih ke sini, Bu. Izin, Pak, saya ketua forum yang memang honorer tendik langsung, Pak.
izin menyampaikan. Begini Bu, Tendik ini saya sudah dapat dari 3 provinsi. Kalau mau jelas buka YouTube Komisi 2, Ya. saya sudah pernah bicara tentang Tendik di sana. Ya. Bagaimana peranan Tendik ini sesungguhnya? Tendik ini ya sesungguhnya bisa menggantikan guru, Bu. Ya. Ketika guru tidak hadir, maka Tendiknya yang jadi guru. Ini Ya yang kan? jadi- iya, Nah, Pak. Ini yang kedua, data siswa juga menjadi tanggung jawab Tendik. Kan begitu. Termasuk tadi Dapodik itu. Yang ngurusin Dapodik para guru adalah para Tendik. Ini saya sudah sampaikan kepada Saudara Menteri dan Kepala BKN supaya disikapi secara serius dan ini menjadi bagian dari honorer yang harus diperjuangkan. Nah, oleh karena itu tolong Pak berkasnya kasih ke sini supaya nanti dalam rapat kementerian dan Kepala BKN kami serahkan tuh Pak. Ya? Ya Bu ya? Jadi cukup satu orang aja Pak. Ini sudah, saya mau ketok lagi nih, mau perpanjang setengah jam. Ini karena Pak dalam portal SSACN teman kita tahun kemarin itu ikut dalam sudah mendaftar dan sudah resum Pak. Tetapi pada saat pengumuman TMS tidak memenuhi syarat karena pengalaman kerja yang tidak linier. Kasus tahun 2023 ada tender ikut melamar sebagai tenaga teknis penyuluh BKKBN kualifikasi Ibu, ijazah. begini Bu, saya potong Bu. Ya, saya sudah sampaikan di awal, mungkin tadi Ibu telat ya dengan Pak Ketuanya. Ya, ketika seorang tenaga honorer mau Tendik, mau OB, mau driver 5 tahun berturut-turut tanpa terputus menjadi tenaga honorer, maka dia wajib diangkat menjadi P3K. Nah, kalau tadi Tendik itu belum 5 tahun, ya kita nggak bisa campuri juga, harus tes. Tetapi ketika sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus, silakan kasih ke kami berkasnya Bu. Jadi kan kita harus singkat-singkat aja nih. Ya Bu ya? Siapa? Silakan Pak, mana berkasnya? Matikan halo-halonya Pak. Izin Ketua. Izin pimpin. Ya sebentar Pak, sebentar. Sambil berjalan kita perpanjang 30 menit paling lama ya. Iya, siap. 2 menit aja. Izin, ya. Cari sini dulu. Terlalu panjang kasihan ini. Iya, kan sesuai biasa Rial ini bicara kayak. Iya, tadi sesuai. Iya, itu dah. Aku nyerahin nanti bareng sama Ibu. Aku di toilet temennya. Enggak kondusif jadinya. Izin pimpinan. Izin pimpinan. Yang dari Bali tadi mana? Izin. Silakan. Izin pimpinan, perkenalkan saya Suarmaja dari Koordinator Paikatan Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali. Izin pimpinan, Bapak Ibu dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, mohon izin kawan-kawan yang hadir di sini semangatnya sama dengan kami juga yang dari Bali untuk segera diangkat untuk menjadi P3K ataupun ASN, PNS seperti itu. Jadi kami dari Bali yang berbeda itu adalah kami penyuluh bahasa Bali hanya ada di Bali, sedangkan teman-teman yang lain itu ada secara nasional seperti itu. Nah, sesuai dengan pendataan, kami yang terdata di BKN belum juga bisa diangkat. Teman-teman yang sudah lulus juga tidak diangkat. Apalagi yang baru akan mendata seperti itu. Jadi, pemerintah daerah, khususnya Provinsi Bali, sudah menyusun untuk formasi yang bisa diisi oleh penyuluh bahasa Bali. Di Kemenpan 11 sebelum Kemenpan 173 tahun 2024 itu ada penyuluh bahasa dengan jabatan yang bisa diisi CPNS dan P3K. Sedangkan di Kemenpan terbaru 173 tahun 2024 terdapat sebaran formasi penyuluh bahasa tersebut berubah hanya bisa diisi dengan CPNS, sehingga pemerintah daerah mengulang lagi untuk pengusulannya, sehingga kami di penyuluh bahasa Bali tidak terakomodir di dalam Kemenpan yang dijadikan pedoman tersebut.
Jadi intinya kehadiran kami di sini agar Komisi 2 memberikan rekomendasi kepada Menpan RB agar kami, meskipun kami hanya ada di daerah khususnya di Bali, mungkin teman-teman bahasa Sunda, bahasa Jawa dan lain sebagainya ke depan, agar juga terakomodir di dalam penyelesaian non-ASN di tahun 2024 ini. Secara data BKN, database BKN, kami sudah terdaftar di database BKN melalui penyuluh bahasa. Tetapi di Kemenpan 173 yang dijadikan pedoman untuk pengusulan formasi tahun ini itu hanya bisa diisi melalui jalur CPNS. Demikian pimpinan, singkat saja, besar harapan kami dari Bali datang 16 orang dan 632 orang lagi di daerah menunggu hasil dari perjalanan kami ke Gedung Rakyat ini. Terima kasih. Selamat siang. Ya, makasih dari penyuluh Paikaten ya. Paikatan itu forum atau wadah. Bahasa Balinya paikatan, pimpinan. Paguyuban gitu ya? Iya, paguyuban. Ya, makasih. Silakan. Izin pimpinan. Pimpinan saya. Izin pimpinan. Yang spesifik nggak Pak? Spesifik nggak? Guru agama Kristen. Silakan, Bapak dulu. Ya, 2 menit Pak ya, 2 menit. Ya, saya dari Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia. Saya Abraham Pelokila. Yang pertama bahwa kalau teman-teman masih ada formasinya, kalau kami tidak ada formasinya sama sekali Pak. Saya contohkan Jawa Barat itu kosong Pak untuk guru pendidikan agama Kristen. Banten sampai hari ini gurunya semua yang agama Kristen itu Pak, semua volunteer tanpa gaji Pak. Satu daerah di Cianjur, daerah Kristen itu, anak-anaknya 100%, hampir 90 sampai 100% Kristen, tidak diizinkan guru agama yang beragama Kristen ataupun ASN beragama Kristen untuk mengajar. Bali tidak pernah mengajukan formasi untuk guru pendidikan agama Kristen, Pak. Dan banyak daerah Pekanbaru Sebentar demikian. Pak, ada suratnya nggak tidak mengizinkan? Itu kan pengajuannya kan dari Pemda Pak, formasi. Nah mereka tidak buka formasi Pak. Tidak buka formasi dari 21, 22, 23 sampai hari ini. Dan di DKI Jakarta ada 45 guru yang sudah lulus tapi tanpa penempatan. Padahal mereka sudah jadi guru di tiap-tiap sekolah. Dan kami merasa bahwa begini Pak, jangan sampai gereja itu banyak mengalami persekusi, jangan sampai pendidikan juga begitu Pak. Ini pendidikan agama. Ini belum ngomong tentang yang Katolik, yang Buddha dan Hindu. Dan penghayat kepercayaan. Nah karena itu seperti Jawa Tengah, kemudian Jogja, Jawa Timur dan sebagainya. Kami melihat bahwa terjadi hal-hal yang tidak begitu seperti ada penahanan atau pembatasan di provinsi-provinsi tertentu. Saya kasih contoh Depok itu Pak. Depok sampai hari ini satu formasi pun tidak dimunculkan. Itu orang Batak banyak putusannya Pak. Bekasi 1.500 formasi kemarin itu, tidak satu pun orang Kristen, guru agama Kristen Pak. Tetapi di situ kan orang Batak kebanyakan Pak. Maksudnya begini Pak, maksudnya guru agama Kristen itu tidak bukan ada dimunculkan formasi untuk masuk. Sementara formasi ada. Formasi ada, buat PAI 1.500 Bekasi Pak. Formasi ada, tetapi tidak PAK dimunculkan. pun tidak. Sementara itu dibutuhkan. Sangat butuh Pak. Bagaimana gereja HKBP di sana banyak-banyak, mahasiswa Kristen tuh banyak sana Pak. Sehingga begini, maksud kami bahwa ini bisa disampaikan ke Kemenpan RB untuk mendorong pemerintah daerah agar menaruh perhatian yang sama. Karena saya pikir bahwa jangan sampai di bidang pendidikan terjadi hal-hal seperti begini. Jadi begini Pak, begini saya harus luruskan. Jadi jangan melulu kita fokus ke Kemenpan RB Pak. Ini menyangkut lintas KL Pak, Kementerian Lembaga. Nah kalau guru agama itu saya kira Kementerian Agama. Nah kalau Bapak sudah bikin surat ke Kementerian Agama, tolong suratnya ke kami Pak.
Izin Pak, kami sudah ke Komisi 8, Komisi 10 sudah. Jadi gini Pak, untuk formasi P3K itu domainnya pemerintah daerah, bukan Kementerian Agama lagi. Kementerian Agama sampai hari ini cuman mengurus tentang sertifikasinya, PPG-nya, sertifikasinya. Selain itu semua sudah ada di bawah Kementerian Pendidikan, yaitu di dinas atau di sudin dan sebagainya. Jadi untuk pengangkatan, untuk formasi ini diajukan oleh BKD Provinsi Pak. Atau kota ataupun kabupaten. Nah, yang mempersulit BKD? Ya, kita tidak tahu siapa yang mempersulit, tapi yang jelas bahwa tidak dibuka formasinya. Banten itu Pak sampai hari ini Pak. Saya kemarin ketemu sama, karena mereka persoalannya gitu, pengawasnya datang kita ngomong, itu hampir semua sekolah yang ada anak-anak Kristennya itu Pak. Guru terpaksa dari luar datang volunteer tanpa gaji Pak. Karena mau supaya begini, bahwa anak-anak Kristen situ tetap ada pendidikan agamanya. Karena kalau kita ngomong pendidikan agama semenjak tahun 2003, ya, kesepakatan bahwa minimal 15 anak dalam satu sekolah harus ada guru agama dengan sesuai dengan agamanya, berarti sudah wajib pemerintah menghadirkan guru. Permendiknasnya juga demikian. Ada berbagai pergub atau perda juga demikian. Nah karena itu kami mendorong agar Komisi 2 mendorong Perkemenpan RB dan kemudian Kemendagri untuk menyampaikan kepada beberapa daerah atau provinsi ini khususnya Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, kemudian Pekanbaru dan beberapa daerah lagi, Padang, dan kami berharap bahwa kehadiran pendidikan di Indonesia itu bagi semua golongan masyarakat. Tidak boleh pandang bulu. Ya, begini Terima Pak, kasih. supaya kami punya dasar, tolong bikin surat resmi ke Komisi 2. Baik, siap Pak Ketua. Ya, karena Kemendikbud bukan mitra Komisi 2, ya kan? Kemenkes juga bukan mitra Komisi 2, ya, mitra kami hanya Kemendagri dan Menpan RB, BKN. Tolong bikin surat resmi Pak. Baik, baik. Nanti kami bisa tindak lanjuti. Terima kasih. Masih ada? Oke, izin pimpinan. Siapa ini? Saya di atas pimpinan. Beda dengan apa yang saya berikan pimpinan. Izin. Bapak dari mana? Saya dari Aliansi Honor Nasional pimpinan. Apa? Izin Pak Ketum, silakan. Dari mana? Dari mana Pak? Aliansi Honor Nasional Pak Ketum. Pak pimpinan. HN. Tadi saya panggil ada dari aliansi nggak di sini? Iya, ada. Ya. Ini ada di sini Pak. Ada, itu Pak Ketum saya di depan. Iya, ada di sini. Sabar Pak, sabar Pak. Silakan Pak. Bisa. Coba operatornya nih. Pak Ketum, ayo silakan. Cek, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari Forum Penyuluh Nusantara yang tergabung dalam penyuluh KB se-Indonesia Pak. Kami mitranya bidan nih. Kalau bidan melahirkan, kami yang mengatur kelahiran dan kependudukannya. Mengendalikan juga. Dari mana tadi Pak? Dari Forum? Forum Penyuluh Nusantara. Nomor 9 ya? Ya nomor 9 Pak. Ya silakan Pak, singkat aja Pak. Ya singkat saja, intinya kami BKN sudah membuka peluang P3K, alhamdulillah. Cuman untuk 2024 ini kayaknya kita nggak dibuka Pak gitu loh. Mohon kepada untuk Komisi 2 agar nanti untuk 2024 ini dibuka lagi untuk formasi untuk, karena kawan-kawan banyak yang masih belum terakomodir, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak terdata di BKN Pak. Sebentar Pak, yang dibuka apanya? Formasi P3K Pak. P3K? Iya. Kenapa harus 2024 Pak? Dibuka lagi. Sekarang kan saya selesaikan Pak semua datanya. Karena 24 ya, formasinya belum ada Pak. Bapak masukkan ke Komisi 2. Iya, siap. Bapak masuk ke database, hasilnya itu kasih Komisi 2, ketika kami rapat dengan kementerian dan BKN akan kami serahkan itu Pak. Oh siap. Caranya begitu Pak. Oh, ya, database yang akan kami susun ke seluruh Indonesia dan kami serahkan ke Komisi begitu 2. Pak. Ya nanti Pak Gaus akan sampaikan tuh. Atau Pak Bagus nanti, Pak Agung.
Cuma ya. regulasi yang ada di sekarang ini kan harus berdasarkan CAT juga Pak. Begini Pak, ini kan saya jadi mengulang ini, jadi ujian ulangan kita Pak. Saya dari awal sampaikan, ketika seorang tenaga honorer 5 tahun berturut-turut tidak terputus, maka dia wajib diangkat menjadi P3K Pak. Iya. Iya kan? Daftarkanlah itu melalui database. Oke Pak. Walaupun kadang-kadang dipersulit di Pemkap, di Penkot, ya mereka tidak memberikan link ke sana. Iya, Kita betul. kan udah paham gitu-gitu Pak. Nah daftarkan itu, dah hasil pendaftaran kasih ke kami Pak. Ya Pak, kita sudah Begitu. buat ini, Pak, Nah, nanti database. silakan sini Pak. Ya. Serahkan sini Pak sekarang, biar cepat. Iya, Cukup Pak. ya? Iya, saya Pak terakhir izin pimpinan, izin. Saya belum menyampaikan sesuai surat undangan. Ini spesifik. Spesifik. 2 menit Pak, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat dan yang saya banggakan, pimpinan Ketua Komisi 2 DPR RI beserta jajarannya. Terima kasih atas undangannya yang sudah direspon baik. Kebetulan Pak Ketua Komisi, alhamdulillah respon WA saya, pimpinan. Dalam hal ini kebetulan ada Ibu Rike, ya. Selamat berjumpa kembali Bu. Kita sama-sama berjuang di tim konsep revisi Undang-Undang ASN 2014-2019. Ya, semoga sehat selalu Bu. Ya, yang sudah dilahirkan Bu Rike adalah Kepres 25/2018 terkait pengangkatan bidang PTT zaman KNASN. Seperti itu. Saya salah satunya Bu yang mendampingi waktu ke Menseskap. Ya langsung aja Pak, langsung Pak, Ya. nggak usah nostalgia. Terima kasih. Ini, Pak. Baik, baik. Ini supaya kondisi saya tadi tidak tertata juga Pak. Kirain dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini udah campur aduk. Jadi konsentrasi udah nggak jelas juga. Ya, terima kasih. Pada intinya kita sebagai warga negara Indonesia semua berhak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan amanah undang-undang. Dalam hal ini terkait dengan penataan penyelesaian tenaga non-ASN sesuai amanah undang-undang nomor 20 tahun 2023 ya yang sudah disahkan, sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pertanggal 28 Oktober 2023. Nah, di sana sudah jelas di dalam amanah undang-undang nomor 20 tahun 2023 tersebut ya selambat-lambatnya kurang lebih 6 bulan akan dibuatkan turunan peraturan pemerintah sebagai dasar teknis pelaksana pengangkatan teman-teman dari non-ASN jadi ASN yang sudah sesuai dengan amanah di dalam pasal 66 ketentuan penutup bab 14 yang mana di dalamnya diamanahkan hanya melalui verifikasi validasi saja oleh pejabat yang berwenang. Tetapi dalam kondisi yang terjadi sekarang, kenapa pemerintah dalam hal ini eksekutif sebagai mitra Komisi 2 DPR RI ya dari Kemenpan RB ada skema paruh dan penuh waktu. Ini kan adopsian dari luar negeri mau diterapkan pada posisi sekarang. Hak teman-teman itu kalau teman-teman yang sudah lama egois, mohon izin, tenaga honorer kategori 2 yang sesuai dengan PP 48 2005 43 2007 56 2012 sudah selesai Pak 2013. Apalagi diperkuat dengan adanya SM Mendagri tahun 2013. Selain itu tidak ada lagi istilah tenaga honorer. Maka ada peralihan Undang-Undang Kepegawaian menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Sekarang dirubah lagi, ada revisi ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang memang sudah lama sampai saat ini negara belum mampu untuk menyelesaikan. Apalagi semua mempunyai hak yang sama. Ya, dalam hal ini kami dari Aliansi Honorer Nasional mohon izin pimpinan ya saya diamanah sebagai ketua umum pada 2019 sampai saat ini ingin menyampaikan beberapa urgensi diantaranya kapan kepastian akan diterbitkan turunan peraturan pemerintah. Itu
sebagai dasar pelaksanaan pengangkatan teman-teman non-ASN jadi ASN. Apalagi dalam kondisi politik sekarang, jangan sampai teman-teman jadi korban lagi pimpinan. Ini akan menjadi berdampak. Karena setelah undang-undang ini betul dijalankan dengan ada 2 turunan PP Manajemen PNS dan Manajemen P3K, per 1 Januari 2025 negara sudah tidak ada istilah di luar ASN. Tidak ada istilah honorer A, B, C, dan sebagainya. Yang ada adalah status ASN PNS dan P3K. Ini nyawanya ada 3 bulan lagi pimpinan. Nyawa teman-teman. Ya, jadi mohon diperhatikan, mohon ada keberpihakan juga kepada teman-teman semua. Pimpinan izin, saya bekerja 2001 sampai 2019. Cukup saya yang jadi korban kebijakan pemerintah pimpinan. Ya, saya sudah menghibahkan 19 tahun bertugas kepada bangsa dan negara. Cukup. Teman-teman semua yang sudah mengabdi kepada bangsa dan negara, jangan sampai menjadi korban-korban kebijakan selanjutnya. Ya, saya ingin melihat teman-teman semua yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun, minimal 5 tahun, semua mendapat SK. Menjadi ASN, PNS, ataupun P3K. Mungkin seperti itu pimpinan, ya. Kita semua dalam hal ini menghargai satu sama lain, tetapi mudah-mudahan ada kado terbaik juga di masa-masa transisi jabatan Pak Presiden, kemudian pimpinan DPR RI dan jajarannya. Saya mendoakan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan mungkin tambahan dari AHN. Kami dari ini. Bentar. Masih ada? Ini yang mana ini? Ini kalau bicara semua kami mau rapat juga, Pak. Iya, cukup lah. Yang penting data. Enggak, tadi kan saya tanya spesifik enggak? Kebanyakan tidak spesifik, Pak. Iya kan? Saya kasih 1 orang lagi, Pak. Ini sama bukan nih? Tes. Izin pimpinan. Tolong jangan teriak-teriak, Pak. Izin Pak. Nantilah barengan. Nanti sekalian, Pak. Ibu 2 menit ya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Kami dari FGP PNS, ada guru negeri dan swasta di forum kami. Kami hanya ingin mengutarakan karena di formasi untuk 2024 ini tidak ada swasta. Nah, kami inginkan honorer dituntaskan yang sudah terdata juga yang belum terdata yang ada di Dapodik Kemendikbud. Di situ kalau di Kemendikbud itu ada dari honorer yang dari negeri berarti, terus ada GTY. GTY adalah guru yayasan ya. Karena ini mereka juga sudah lama mengabdi tapi tidak diperhatikan, dia cuma dikasih biasanya peluangnya cuma 20%. Selanjutnya Bapak Pimpinan, kami ingin Komisi 2 ini menuntaskan PG 2021 yang lulus passing grade pada tahun 2021. Ada sebagian yang diangkat, ada sebagian yang belum. Semuanya karena anggaran. Selanjutnya ada namanya passing grade TP tanpa penempatan di tahun 2022. Dan itu 100% adalah guru negeri yang diobservasi. Ada yang sudah 20 tahun mengabdi tapi tidak lulus. Ada yang baru 2 tahun mengabdi tapi lulus karena kebijakan soal-soalnya itu dari kepala sekolah dan guru senior serta pengawas. Di tahun 2023 ada lagi kami PG kategori P. Nah, itu sudah dimudahkan dengan diberikan tes observasi tapi yang melakukan adalah yang bersangkutan. Nah, di situ juga terjadi lagi kesalahan wewenang. Nah, banyak yang tidak lulus juga, lulus
tapi tidak mendapatkan penempatan. Saya juga tidak tahu ternyata banyak yang lulus jalur lintas. Itu selanjutnya kami Pak juga meminta dari pakaian kami itu disamakan karena adanya ada perbedaan antara PNS P3K. Kalau kita cuma P3K itu kan putih hitam dari Senin sampai Rabu. Nah, anak-anak saya bertanya kadang kalau saya jadi pembina upacara, dia bilang, "Bu, kenapa ibu lain bajunya daripada yang sudah senior kan, yang sudah tua-tua?" Apa yang saya jawab? Ibu tidak bisa membeli baju kaki, kuning kaki ya. Nah, jadi ibu pakai putih hitam. Nah, setidaknya anak-anak itu sudah berpikir, loh kok beda-beda guru ini? Ya, sedangkan kita selalu bercerita jangan ada bully di sekolah, bullying ya. Nah, tapi ternyata gurunya yang dibully. Selanjutnya kami minta juga jenjang karir. Jangan kami P3K itu mentok di golongan 9. Kami alhamdulillah gajinya itu alhamdulillah sudah lumayan. Cuma jangan sampai karir kita itu Pak tidak bisa ke S2, sedangkan sudah banyak teman-teman juga sudah S2. Selanjutnya dihapuskan kontrak yang 5 tahun itu Pak, kami otomatis langsung saja diperpanjang sampai pensiun. Karena apa? Setiap di kontrak itu pasti ada sesuatu di situ. Lanjut lagi Pak, melebur supaya tidak panjang lebar, leburlah PNS dengan P3K itu menjadi ASN. Jadi tidak ada namanya dui fungsi. Kan kita sama-sama guru kan? Kok ada PNS, ada P3K, begitu juga gajinya, begitu juga pakaiannya. Tidak sesuai dengan Pancasila di sila kelima. Jadi kita minta keadilan. Jadi sama, tidak usah lagi PNS, ini P3K menjadi polemik di sekolah. Jadi kita lebur saja menjadi ASN. Pemerintah juga tidak pusing memikirkan anggaran sekian, dan juga kami tidak jadi jadi gap ya antara PNS dengan P3K. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak Pimpinan. Saya langsung saja. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, rahayu rahayu. Baik, saya sama seperti yang Ibu ini dari guru, jadi khususnya guru bahasa Jepang. Nah, kenapa saya bisa hadir di sini sekarang? Jadi izin pimpinan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kenapa saya bisa hadir hari ini di ruang sidang itu yang pertama, saya mengambil data dari fakta apa yang saya alami sebagai guru bahasa Jepang dan mewakili teman-teman komunitas pengajar bahasa Jepang yang ada di Provinsi Bali. Yang sampai saat ini dari tahun saya tamat kuliah sampai sekarang itu bukaan untuk bahasa Jepang itu sangat minim sekali di daerah, notabene daerah pariwisata di Bali Bapak. Dan itu semuanya teman-teman bahasa Jepang itu ada hampir di semua sekolah SMA, SMK yang ada di Bali, dan ada pun beberapa SD dan SMP yang mengajarkan bahasa Jepang. Kenapa cuman jumlah formasi bahasa Jepang ini sangat minim sekali Bapak di Provinsi Bali yang notabene daerah pariwisata yang membutuhkan. Nah, agar tidak ada kejadian lagi seperti tahun kemarin ini, ada formasi gurunya ada yang non PNS itu 143 orang yang saya terdata sekarang, itu cuma 12 orang yang dikasih formasi bahasa Jepang. Nah, semuanya ikut tes dan semuanya lulus passing grade. Nah, yang 12 ini saja yang lulus, sisanya lulus passing grade dan belum ada kepastian sampai sekarang. Nah, dalam forum ini saya mohon yang lulus passing grade ini kalau bisa itu sudah langsung lulus lagi tanpa tes. Jadi seperti itu untuk mengangkat P3K tahun 2024. Nah, kemudian biar tidak ada lagi kejadian bahwa sekolah yang tidak membutuhkan guru yang seharusnya itu datang ke sekolah tersebut membawa formasi seperti ini. Misal contohnya sekarang ada teman saya yang ngajar bahasa Jepang di salah satu SMK yang ada di Bali. Di sana dibutuhkan guru bahasa Jepang, tetapi yang datang P3K kimia. Nah, kalau di SMK pariwisata yang dibutuhkan kan kemampuan berbahasa Jepangnya, jadi bukan guru kimianya, ya, seperti itu. Jadi yang ada di lapangan seperti itu pimpinan. Kemudian yang sama seperti Ibu tadi ini saya menambahkan dari tahun kemarin pembukaan P3K itu saya menyampaikan aspirasi dari teman-teman yang
honor yang di swasta atau GTY, guru tetap yayasan itu agar bisa juga masuk ikut dalam seleksi CPNS ataupun P3K tahun 2024. Kemudian yang lagi satu pimpinan, saya sudah dari 2008 ini mengabdi sampai sekarang sebagai guru bahasa Jepang di salah satu SMA yang ada di Bali. Nah itu saya sampai sekarang pun yang duluan diangkat itu malahan yang murid saya sekarang yang ada di sebelah saya. Dan saya ditanya sebagai guru, Bapak kok masih pakai baju enggak atau beda sama teman-teman yang lain sampai seperti itu. Dan itu pun murid saya yang sudah duluan, yang baru 2 tahun, yang baru setahun ataupun 3 tahun itu yang duluan Bapak pimpinan. Jadi seperti itu di lapangan kejadiannya. Nah itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan forum kali ini pimpinan. Terima kasih banyak. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Arigatou gozaimasu. Interupsi pimpinan. Arigatou gozaimasu. Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Interupsi pimpinan. Di sini nggak ada interupsi Pak. Saya Ramon Pak. Sudah Pak, cukup Pak. Ya, Saya cukup. menyampaikan. Ini RDPU paling lama selama saya DPR Pak. Mohon maaf aja Mohon izin Pak. pimpinan. Ini Pak. Ya, sekalian. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian, kami sudah menampung dan kami sudah pahami semua apa masalah yang mau dibawakan ke sini, dan sebagian sudah kami terima. Aspirasi nanti berkasnya setelah selesai rapat ini bisa diserahkan langsung kepada kami di tempat ini. Dan yang kedua, kami akan bersurat secara resmi kepada kementerian-kementerian terkait. Tentu tembusannya seperti misalnya kalau dia Kementerian Pendidikan, tentu kami harus tembuskan kepada Komisi 9 surat kami tersebut. Ya karena bukan mitra kami. Oleh karena itu tentu kami inginkan data dan atau berkas yang valid dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa kami serahkan kepada Kementerian Menpan RB dan Kepala BKN dalam waktu secepatnya ketika kami sudah menerima berkas dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rike Diapitaloka yang sudah berani dan nekat mampir ke Komisi 2. Pimpinan. Ya, terima Pimpinan. kasih kepada teman-teman anggota, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan dalam sikap dan cara berbicara kami dalam pertemuan kami. Untuk itu kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Junimat, kami mau menyampaikan daftar inventaris masalah Pak.